terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bisa ketemu kembali dalam episode Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Untuk malam ini kami mau angkat tema manifestasi rasa bersalah. Kita akan melandasi firman Tuhan. Kami ambilkan dari Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memeroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seseorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahanmu, Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu mengerangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada pelajaran yang terindah dalam bacaan kitab kali ini, di mana dikisahkan ada seorang anak bungsu yang sudah mendapatkan hak warisan dari bapaknya, namun padahal bapaknya masih hidup, dan dihabiskan untuk poya-poya seluruh hartanya itu. Dan ketika habis, kelaparan, dan anak ini sengsara di luar kota. Anak ini merasa bersalah dan berdosa terhadap bapaknya. Masih bersyukur anak ini masih ingat pada bapaknya, padahal di rumah bapaknya banyak makanan, minuman, serba berkecukupan. Maka anak ini kembali pulang ke bapaknya, dan di sana mengakui kesalahannya kepada bapaknya, ingin menjadi bagian dari keluarganya kembali, jadi upahan di rumahnya. Namun bapaknya dengan senang hati, dengan bersukacita menyambut kembali kehadiran anaknya yang hilang ini. Suatu kebahagiaan bahwa anaknya telah sadar, telah kembali. Sehingga di sana diadakan pesta menyambut kedatangan anaknya yang
telah pergi itu dan terjadi sukacita di rumah itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita juga pernah mengalami perasaan bersalah seperti yang dikisahkan dalam perumpamaan di kitab ini tadi. Dalam kehidupan kita, perasaan bersalah karena kita melakukan pelanggaran dalam hidup ini banyak sekali, tentunya kita pernah mengalami semuanya. Di dalam kitab suci ada tokoh-tokoh yang pernah melakukan kesalahan dalam kehidupannya, dalam praktek kehidupannya. Seperti Yudas Iskariot. Ketika Yudas dengan rela menjual Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus disalibkan, Yudas merasa bersalah, stres, kecewa karena telah mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, di sini ketika manifestasi bersalah, rasa bersalah ini diambil oleh iblis, tentu ada dorongan untuk melakukan hal-hal yang merugikan, destruktif, merusak diri. Pada saat itu Yudas melakukan hal yang negatif sehingga Yudas tidak stres, tidak bertobat. Namun yang diambil Yudas Iskariot yaitu mengakhiri diri, bunuh diri. Sayang. Jadi manifestasi rasa bersalah yang dikuasai oleh iblis, diambil oleh iblis, mendorong Yudas untuk mengakhiri hidupnya. Ada cerita tokoh-tokoh lain seperti Samson. Samson pada sejarahnya pemuda yang kuat, hebat, perkasa. Dia dapat melakukan hal-hal yang positif sebagai pahlawan pada saat itu. Namun dari situ Samson juga melakukan kesalahan. Dia terlena. Akhirnya dia jatuh dalam godaan perempuan sehingga kekuatannya hilang. Di sini Samson melakukan satu hal yang benar ketika dia sudah tidak berdaya, ketika matanya sudah buta, dia dihina dalam satu pesta oleh pemerintahan saat itu. Dia sadar dan ingat bertobat pada Tuhan, sehingga Samson mohon pada Tuhan untuk saat itu juga dipulihkan kekuatannya, sehingga Tuhan menjawab doanya pada saat itu dengan luar biasa. Samson mengalami pemulihan kekuatan sehingga pada saat itu juga dia bisa merobohkan bangunan yang sedang dipakai untuk pesta itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita juga pernah ingat kisah Raja Daud. Ketika Raja Daud gagal dalam pencobaan, di sana Daud melakukan dosa perzinahan, yaitu dengan Batseba istrinya Uria, panglimanya Daud pada waktu itu, sehingga terjadi rancangan pembunuhan terhadap Uria juga. Di sini Daud melakukan dosa perselingkuhan dan rencana pembunuhan. Sungguh suatu hal yang pada saat itu Daud merasa bersalah ketika diingatkan oleh Nabi Nathan bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Daud itu salah. Daud merasa menyesal. Tapi puji Tuhan, Daud bisa sadar diri dan ingat akan Tuhannya. Daud bertobat, mohon ampun pada Tuhan, mohon pemulihan. Dan Daud harus membayar mahal dari kesalahan yang pernah dilakukan, padahal Tuhan telah memberikan hal-hal yang berlebih dalam kehidupannya, baik itu istri-istri yang baik, cantik, harta kekayaan yang melimpah, juga kerajaan yang bertambah luas wilayahnya. Namun Daud membuat Tuhan marah karena menghina Tuhan dengan melakukan perselingkuhan dan rencana pembunuhan terhadap Uria. Ada hal yang harus dibayar mahal oleh Daud dengan pertobatannya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, manifestasi rasa bersalah ini ada 3 hal ketika orang jatuh dalam dosa. Manifestasi rasa bersalah ketika itu dilakukan dengan negatif, itu akan merusak diri, akan menjauh dari Tuhan, akan melakukan hal-hal yang berusaha untuk melakukan dengan kekuatannya sendiri, menyesali perbuatannya, namun dia merasa cemas, takut, tidak ada pertolongan, tidak berarti hidupnya. Ketika itu yang negatif dilakukan, itu akan merusak. Sehingga suara-suara dari kuasa gelapan, dari iblis saja yang dia dengarkan, akhirnya dia akan melakukan hal yang tidak baik, tidak benar. Kalau dalam kehidupan ini bisa dia lari ke bunuh diri, atau mungkin lari ke obat-obatan, narkotika, atau dia akan lari menjauh dari persekutuan. Namun ada juga mengatasi rasa bersalah ini dengan cuek, artinya ketika terjadi dosa dalam hidupnya, dia tenggelam dalam kegelapan dan dalam permainan kehidupan yang tidak baik, tidak benar, jauh dari larangan Tuhan, dari kasih Tuhan. Cuek, masa bodoh, ini yang gitu ya. Jadi tidak ada pengalaman baru dalam kehidupannya. Namun hal yang baik dan positif mengatasi rasa bersalah ini adalah belajar mengintrospeksi diri, mengenali diri bahwa ada pertolongan Tuhan. Jadi hal yang positif dia lakukan adalah pertobatan. Ketika seseorang mengalami tekanan dalam kehidupannya, merasa melakukan hal yang salah dalam kehidupannya, bisa itu masalah keluarga, bisa itu masalah dengan pergaulan, bisa masalah dengan pekerjaan, atau bisa juga dengan masalah aturan hukum kasih Tuhan dalam kehidupan beragama. Tanpa disadari orang jatuh dalam dosa, jauh dari damai sejahtera, merasa dirinya itu tidak layak di hadapan Tuhan. Namun sadar akan bisikan Tuhan, akan bisikan Roh Kudus, sehingga dia melakukan hal yang positif, lari kepada Tuhan, bertobat, memohon, menyesali dosa dan kesalahannya, mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mampu menolong kita. Ada firman Tuhan di dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita pada saatnya jatuh dalam dosa sehingga timbul rasa bersalah, ada damai sejahtera itu hilang, lenyap. Kita cemas, kita khawatir, kita takut, kita jauh dari persekutuan, kita merasa tidak berharga. Kuncinya yaitu dengarkan bisikan Roh Kudus, lari kepada Tuhan, akui semua kesalahan kita dalam doa. Kalau kita membuat salah kepada orang lain, dengan berani kita mohon maaf. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan itu Maha Pemurah. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, Tuhan itu baik. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengangkat kita. Seperti dalam bacaan tadi, anak yang sudah menghabiskan harta benda, kekayaan yang menjadi hak warisnya, masalah bapaknya masih hidup, berpoya-poya tapi sadar kembali. Tuhan mau mengampuninya, Tuhan mau mengangkat kembali, dan kesukacitaan bagi Tuhan ketika anak yang hilang itu kembali. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seberapa Tuhan mengampuni kita, setiap kita jatuh dalam dosa, saat itu juga bertobatlah, mohon ampunlah kita. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Allah yang perkasa. Ada nyanyian,
segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Percaya pada Tuhan. Seburuk apapun, sejahat apapun dosa kita, kalau kita mau datang pada Tuhan, kita mohon ampun, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap merangkul kita. Seberapa sering jatuh kita dalam dosa, tetap mohon ampun pada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu lemah lembut. Tuhan mengasihi. Tuhan akan melupakan semua dosa dari kesalahan kita. Bapak Saudara yang terkasih, akhirnya mari bahwa ketika terjadi manifestasi rasa bersalah, biarlah Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Karena ingat, Roh Kudus pasti akan menyadarkan kita, menginsapkan kita bahwa kita sedang dalam perasaan tidak baik. Kita jatuh dalam dosa. Kita jauh dari damai sejahtera. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti dengan tangan terbuka, dengan rengkuhan kasih-Nya akan menolong kita, mengampuni, memulihkan kita, dan damai sejahtera itu akan kita dapatkan kembali. Amin. Bapak Ibu yang kasih, mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, Bapak surgawi, Bapak yang kami dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwasanya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Tuhan selalu mengingatkan kami ketika kami jatuh dalam dosa, rasa bersalah, kecemasan, ketakutan, ketidakberdayaan, sehingga damai sejahtera itu jauh dari kami. Namun kami yakin dan percaya ada penolong yang setia, yaitu Yesus yang mampu memulihkan, mampu mengampuni, Tuhan yang berkuasa, memberikan damai sejahtera, mensucikan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan oleh karena pengorbanan tubuh dan darah-Mu di kayu salib untuk menebusan dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan senantiasa menyertai hidup kami dan Tuhan angkat kami hamba-Mu ini ketika jatuh dalam dosa, tidak Engkau biarkan kami hanyut, namun Engkau angkat Tuhan sehingga kami boleh kehidupan baru. Rasa bersalah boleh menjadikan kami untuk memperbarui kehidupan iman kami sehingga kami sadar bahwa Tuhan Yesus ada bersama kami. Tuhan Yesus itu baik, mengampuni dan mengasihi. Terima kasih Tuhan oleh kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu. Haleluya. Amin.